Kita lihat nomor 53 ya, nomor 53. Nah, 53 di sini satu molekul, untuk memahami pelan-pelan dulu ya. Satu molekul CO2. Kenapa disebut molekul? Karena ininya terdiri dari banyak atom ya. Satu molekul. Satu molekul ini berapa gram gitu ya. Nah, tadi kita udah lihat satu molekul itu kita mau hitung dulu. Kalau kita lihat perlu ada dua hubungan. Hubungannya apa? Kita lihat di sini. Ingat, ketika ada atom, kita perlu mengkonversi ke mol dulu. Setelah tahu mol, baru kita mengkonversi ke massa, ke gramnya. Kurang lebih begitu, ya. Jadi ingat yang gambaran ini. Jadi ingat dari mol atomnya dulu, molekulnya berapa mol, kemudian setelah ketahuan molnya dihitung berapa gramnya, gitu ya. Nah, kita mau lihat di soal ini. Berarti kita sudah tahu 1 mol itu adalah jumlah ya. Jumlahnya berapa? 6,02 10 pangkat 23. Di sini kasusnya 1 mol molekul ini sekian molekul CO2 gitu ya. Sekarang kalau 1 molekul CO2 di sini ada berapa mol? Titik mol molekul CO2. Paling enggak 1,6,02 10 pangkat 23 gitu ya. Kemudian tahap yang kedua, kita harus menghitung massa molekul relatif. Lambangnya Mr. CO2. Berarti jumlahnya 12 ditambah 16 kali 2 ini 44. Nah, ini memiliki artinya apa? Artinya ini adalah 1 mol molekul CO2. Saya pelan-pelan ya. Ini masanya 44 gram ya, molekul CO2. Sekarang molnya ada berapa? Kita pakai yang di sini. Ya. Kita pakai yang di sini. Kalau 1,6,02 10 pangkat 23 molekul, ini molekul CO2, masanya berapa? Ya, tinggal dikalikan saja. Kali 44 gram. Ya. Harapannya jelas ya? Oke, kita lanjut halaman 273. Nah, kita lihat suatu gas di dalam ruangan ya, gas di dalam ruangan. Gas di dalam ruangan itu, kalau di dalam ruangan kan pasti ada satuan yang untuk mengetahui kondisinya. Kondisinya itu adalah pakai P, ada tekanannya, dan juga ada T, yaitu berkaitan sama suhu ya. Nah, ada yang mempengaruhi lagi, yaitu ya. Saya ada yang dipengaruhi. Coba, kalau tekanannya meningkat, P-nya meningkat, saya mau nanya, volumenya bagaimana? Menurun atau membesar? Oke. Kalau tekanan mengecil, berarti ada beda sudut pandang. Ya, ada beda sudut pandang. Kalau tekanan mengecil, tekanan membesar, artinya dari luar digencet. Itu sudut pandangnya. Tapi kita melihat dari sudut pandang partikel. Kalau tekanan membesar, berarti dia mendorongnya. Coba. Bener ya? Sorry. Kalau tekanan membesar, berarti volumenya digencet. Untuk menghasilkan tekanan yang besar, volumenya harus
kecil. Benar. Kita sudut pandangnya itu ya. Volume mengecil. Oke. Sekarang kalau suhu ditingkatkan bagaimana? T-nya meningkat. Volumenya gimana? Volumenya meningkat. Taunya dari mana ya? Bergetar lebih cepat, bergerak makin cepat, akhirnya mendorongnya makin kuat. Berarti volumenya meningkat. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Saya ulangi lagi ya. Jangan supaya kita nggak bingung. Gas, ya ini ada gas. Kondisinya pasti digambarkan. Dia punya tekanan dan temperatur. Tekanan tertentu dan suhu tertentu. Nah, sekarang apa efek terhadap volume ketika tekanan meningkat? Tekanan akan meningkat kalau volumenya diperkecil. Volumenya mengecil. Kemudian T-nya meningkat, gerak partikelnya makin cepat. Ya, makin cepat, daya dorongnya juga makin kuat. Jadi volumenya membesar atau meningkat. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau tambahkan sesuatu. Ketika jumlah partikel gas meningkat, volumenya bagaimana? Volumenya meningkat. Kenapa meningkat? Kalau jumlah orangnya makin banyak, pasti mobilnya perlu mobil yang besar, gitu ya. Nah, kita cari hubungan ke semua kondisi yang ini, ya. Kita coba. Kalau P ini ada, saya tulis, ini kan kondisinya sama dengan ya. Ada sama dengan, saya mau tulis P-nya di kiri. Kira-kira V-nya di kiri atau di kanan? Kiri. Hah? Oke, saya boleh ya bilang gini. Kalau ini mengecil kan, ini meningkat, ini mengecil. Jadi secara matematika adalah seper V, gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Jangan kita berbicara kiri dan kanan. Paling hubungannya matematika dulu. P meningkat, volume mengecil. Berarti benar ya, korelasinya adalah seper V ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalau T meningkat, kita cari hubungannya sama P-nya. Kalau T-nya meningkat, kira-kira P-nya bagaimana ya? Oke, P-nya meningkat. T. Suhunya meningkat. Tekanannya bagaimana? Yakin? Mungkin. Oke. Saya bahas dulu mengenai tekanan. Apa pengertian tekanan? Ya. P itu secara fisika udah belajar belum? Oke. Jasin, kesini Jasin. Sini Jasin. P, pressure ya, pressure. Tekanan mana yang lebih besar? Saya mendorong begini, sama saya mendorong begini. Saya mendorong gini. Mana yang tekanan lebih besar? Tergantung tenaga yang dipakai. Wes, betul banget. Ya. Nah, berarti dia tunggu dulu Justin di sini. Berarti ini setara bergantung pada yang di gaya dorong ya. Itu adalah gaya F. F per A. Ya, ini. Berarti kalau tekanannya apa sih? Ya, P-nya akan membesar kalau misalkan kita sepakati ya, daya dorongnya sama. Ya, saya dorong sama gini, mana yang lebih kerasa? Yang pertama atau yang kedua? Hah?
kedua. Oh, yang kedua. Sama aja. Sama aja. Oke, thank you lah. Nah, mana yang lebih sakit? Kalian ketojos paku atau nginjak paku atau nginjak buku? Mana yang lebih sakit? Yang Mbak? Oke, kalau misalkan nginjak paku yang berdiri sama buku yang tidur, mana yang lebih ini? Mana yang lebih sakit? Iya. Oke, jawabannya kalian memang pinter. Oke ya. Udah, langsung aja. Oke, artinya tekanan, artinya ada F, ada A, gitu ya. Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai atom. Di sini ada atom. Ya, atom. Yang dimaksud dengan tekanan gas itu adalah daya dorong partikel ke dinding permukaan yang menghalangi. Itu adalah pengertian tekanan gas. Ya. Jadi itu kita bayangin ya, gas mendorong dinding. Kalau mendorong dindingnya makin kuat, itu artinya tekanan gasnya makin kuat. Ya. Kita bayangkan kalau suhunya meningkat, gerak partikelnya gimana? Lebih cepat. Kalau lebih cepat, daya dorong terhadap dinding yang menahan lebih banyak, makin kuat. Artinya tekanannya lebih tinggi ya. Tekanannya meningkat. Sekarang kalau T di sisi kanan, kita taruh sisi kanan, T seperti ini atau seperti di sini? Yang kiri atau yang kanan yang dipilih? Yang kiri ya. Ini enggak. Jelas? Nah, sekarang kalau di sini kita lihat ya, V, coba perhatikan, udah mau mendekati terakhir. Gas partikel meningkat, volumenya meningkat. Ya, volumenya meningkat. Berarti kalau partikel ini saya simbolkan N, saya taruh di sisi kiri, tulisannya seperti apa? N atau seper N? Seper N ya. Karena kalau ini sama-sama meningkat, posisinya kurang lebih sama-sama di bawah. Itu secara matematika. Ya. Berarti yang dipilih adalah seper N di sini. Oke? Jadi ketemulah satu rumusan bahwa kalau saya semuanya harus di atas semua. Saya atur berarti PV kemudian sama sebanding sama N dan T. Yap. Ya. Supaya sama menjadi suatu persamaan PV sama, ini kan artinya relatif, sebanding atau bagaimana ya, relatif. Berarti supaya sama, saya perlu kasih konstanta K. K-nya ini di dalam rumusan ini kita ubah menjadi R. R ini adalah konstanta. Ya. Kalau ini adalah kondisi yang kita sebut namanya adalah variabel. Karena bisa kita ubah-ubah. Ya. Inilah yang kita namakan persamaan gas. Kita tambahin persamaan gas ideal. Ya. Berarti paling diingat PV NRT. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum. Oke. Lanjutkan sedikit lagi. Nah, kondisi yang di buku, coba lihat kondisi yang di buku. Coba kondisinya apa saja? Tolong dong sebutin. Saya bukunya udah ditutup, pingin cepat selesai. Oke, kondisi Standar. Oke, standar. Coba cek P-nya berapa, T-nya berapa. Coba cek
Suhunya berapa? 0 derajat Celcius. P-nya berapa? 1 atm. Kondisi yang berikutnya, coba cari di halaman berikutnya. Kamar. Iya. Kondisi standar sama kondisi kamar. P-nya berapa? T-nya berapa? P-nya sama. P-nya sama. Suhunya 25 derajat. 25 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang saya mau kalian hitung. Untuk R yang dipakai itu adalah 0,082. Ingat, ini adalah konstanta. Berarti nilainya selalu tetap dengan satuan. Ini adalah liter, kemudian atm per mol Kelvin. Ini konstanta dan nilainya tetap, tidak berubah. Ya, syaratnya dengan satuan liter atm per mol Kelvin. Ya. Sekarang temperaturnya harus dalam satuan Kelvin. Ubahlah, yes, tambah 273 Kelvin. Yang ini tambah 273 hasilnya 298 Kelvin. Ya. Nah, sekarang saya mau hitung kalau kondisinya adalah 1 mol. Kondisinya N-nya 1 mol. Saya minta kalian hitung volumenya berapa di sini. Hitung sekarang. Cuma 2 yang dihitung, nggak banyak. Cepat. Oh, yang atas dan bawah. Iya. Ayo dihitung. Pakai kalkulator. Tet, 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 tet. 1/273. Wow. Sangat berguna. Oke, memang benar 1/273 terus dikalikan oh, bukan 1/273. 273. Ya, kali 0,082. Yuk dicari. Cepet, bantu dong. 22, bantu dong berapa? 22,398. 38. Ya, ini satuannya apa? Liter. Yang bawah berapa dong? Bantu dong. 24,436 liter. Yap. Nah, sekarang kita bulatkan. Thank you bantuannya. Ini V sama dengan kita bulatkan 22,4 liter jika kondisinya standar. Yang ini adalah kita bulatkan 24,4 liter untuk kondisi kamar, ya. Beda ya, hati-hati ya. Nah, sekarang saya mau pakai suatu rumusan. Volume gas itu sama dengan mol kalikan volume molar. Ya, volume molar. Volume molar ini artinya adalah volume tiap 1 mol partikel gas. Ya, 1 mol partikel gas. Kondisinya bergantung pada kondisi apa dulu. Kalau kondisi standar berarti volume molarnya adalah 22,4 liter. Kemudian kalau kondisi kamar volume molarnya adalah 24,4 liter. Begitu ya. Udah habis waktunya.